Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dengan NIM 23072047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada sistem pneumatik. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Dori Yevendra, SPD MT IPP, selaku dosen pengampu mata kuliah hidrolik dan pneumatik, dan yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan mengenai komponen sistem pneumatik. Yang A yaitu tujuan. Dari tujuan kita melakukan praktikum ini mengetahui fungsi dasar dari sistem pneumatik dan cara kerjanya. Yang kedua, mempelajari simbol-simbol standar yang digunakan dalam rangkaian pneumatik. Yang ketiga, memahami cara kerja masing-masing komponen. Yang B itu teori singkatnya. Sistem pneumatik adalah metode otomatis yang mengandalkan udara bertekanan, menjadikan pilihan yang bersih, aman, dan efisien untuk aplikasi industri, baik yang secara ringan maupun sedang. Yang C yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini sangatlah penting kita terapkan dalam sistem pneumatik. Yang harus kita lengkapi, pertama menggunakan komponen kacamata pelindung, yang kedua pakaian kerja itu wearpack atau lab coat, yang ketiga sepatu keselamatan atau safety. Yang selanjutnya itu prosedur pengerjaan yang harus kita prosedur kerja. Yang pertama itu tahap perencanaan dan persiapan, yang kedua tahap pemasangan sirkuit, yang ketiga tahap pengujian, dan yang terakhir itu tahap pemutusan. Langsung saja dari komponen yang pertama, yaitu katup mekanik roller lever valve atau mechanical roller lever valve, yaitu katup yang berfungsi sebagai saklar pneumatik mekanis yang akan mengirimkan sinyal udara saat tuas berada secara roller atau tersentuh. Yang kedua yaitu double acting cylinder. Double acting cylinder pneumatik ini berfungsi sebagai mengubah energi udara menjadi energi bertekanan yang dalam bentuk gerakan mekanik dalam mekanik linear dan searah, baik itu gerakannya maju maupun mundur. Yang selanjutnya yaitu pneumatic valve manifold. Komponen yang ketiga ini berfungsi sebagai mendistribusikan udara bertekanan dari satu komponen ke beberapa katup pada pneumatik lainnya. Yang keempat yaitu push button valve. Push button valve ini berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan secara manual menggunakan tekanan awal pada tombol start. Pada komponen yang keempat ini tombolnya berwarna merah. Dan yang selanjutnya yang keenam yaitu katup tuas mekanik atau lead operated valve. Katup ini berfungsi untuk menggunakan atau mengalirkan baik itu mengontrol aliran udara bertekanan dalam sistem pneumatik. Yang keenam yaitu katup solenoid. Katup solenoid ini sangatlah penting. Fungsinya untuk mengalirkan atau mengatur arah udara bertekanan secara otomatis. Dia fungsinya untuk
bagaimana dia mengalirkan udara secara otomatis menggunakan sinyal listrik. Dan yang ketujuh yaitu push button directional control valve. Yang ketujuh ini untuk fungsinya mengatur arah aliran udara bertekanan secara manual, yang sebelumnya secara otomatis, sedangkan yang ini secara manual. Dan yang ke-8 yaitu bisa kita lihat ini adalah double acting cylinder. Kerjanya bersama dengan double acting cylinder yang sebelumnya, yaitu mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Dan yang selanjutnya yang ke-9 yaitu katup tombol tekan manual atau push button valve. Ini berfungsi untuk mengatur aliran udara secara manual dengan menekan tombol. Tombol pada komponennya ini berwarna hijau, bisa kita lihat pada gambar. Dan selanjutnya itu katup mekanik roller lever valve. Katup ini berfungsi untuk mengontrol aliran udara secara otomatis. Dia berfungsi secara otomatis melalui aliran mekanik baik secara aktif ketika tuas ditekan atau disentuh. Dan yang selanjutnya katup tombol tekan dengan pengunci atau push button lock pneumatik. Dari katup yang ini dia berfungsi mengontrol aliran udara yang bertekanan secara manual dengan cara menekan tombol. Bedanya ini juga tombol ini berwarna merah. Dan yang selanjutnya komponen yang selanjutnya yang ke-12 yaitu katup solenoid pneumatik. Ini masih sama fungsinya dengan katup-katup yang solenoid yang sebelumnya. Fungsinya mengatur arah aliran udara bertekanan, menggerakkan aktuator pneumatik baik geraknya secara maju maupun mundur dengan menghantarkan mengubah arah aliran udara. Dan yang komponen yang ke-13 yaitu katup pneumatik tipe putar atau rotary hand valve. Untuk katup ini dia berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan secara manual dengan gerakan putar. Makanya dinamakan rotary hand valve karena gerakan dia secara berputar nanti itu. Yang selanjutnya yang ke-14 komponennya yaitu katup pneumatik pedal atau foot pedal valve. Komponen ini berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan secara manual. Dan yang komponen selanjutnya yaitu single acting cylinder. Yang sebelumnya double, yang ini single. Jadi dia memiliki dua atau satu silinder saja. Fungsinya untuk mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan linear satu arah, yang bisa mengalirkan udara dengan satu arah. Dan selanjutnya yaitu bisa kita lihat di pada gambar ini katup solenoid valve berfungsi untuk mengatur arah aliran udara bertekanan untuk menggerakkan silinder pneumatik ganda secara otomatis. Ini fungsinya untuk yang ke-16. Yang ke-17 yaitu katup solenoid pneumatik 5/2 way solenoid valve. Katup ini berfungsi untuk mengatur arah aliran udara bertekanan secara otomatis dengan bantuan sinyal listrik. Masih menggunakan sinyal listrik. Dan yang selanjutnya yaitu ini adalah bagian yang penting juga di sistem pneumatik, yaitu filter regulator lubricator. Dia berfungsi untuk menyiapkan udara bersih
stabil dan terlumasi sebelum masuk ke sistem pneumatik. Jadi ini fungsinya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik sebelum dialirkan ke komponen-komponen lainnya. Dan yang sangat yang penting lagi yaitu komponen yang ke-19 yaitu sumber daya dari sistem pneumatik yaitu kompresor udara. Kompresor ini fungsinya menghasilkan dan menyuplai udara bertekanan yang digunakan untuk menggerakkan sebuah sistem pneumatik. Ini sangatlah penting. Ini sumber utama dari sistem pneumatik itu sendiri. Yang ke-20 yaitu regulator tekanan udara. Regulator ini berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tekanan udara yang keluar dari kompresor agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Inilah fungsi dari katup ini yang ke-20. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir solenoid solenoid pada sistem pneumatik. Fungsi dari solenoid ini masih sama, yaitu mengatur arah aliran udara bertekanan secara otomatis yang menggunakan sinyal listrik. Mungkin itu dari penjelasan dari komponen-komponen pneumatik yang ada. Sekiranya ada penjelasan yang dirasanya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.